Pernah nggak sih ngerasa kayaknya butuh banget jeda dari, ya semuanya, tapi bukan jeda biasa loh, jeda yang benar-benar bisa bikin jiwa kita tenang. Nah, kali ini kita bakal nemuin kekuatan penyembuhan di tempat yang mungkin nggak pernah kita duga, yaitu di ujung kail pancing. Kayaknya kenal banget ya sama situasi ini. Notifikasi yang nggak ada hentinya. Deadline yang seolah menghantui terus-terusan. Pikiran kita tuh kayak kejebak, lari di atas treadmill digital yang nggak pernah mau berhenti. Kita kan sering banget ya nyari solusi di aplikasi paling baru atau gadget paling canggih. Tapi gimana kalau obat buat kegelisahan zaman sekarang ini justru bukan sesuatu yang baru sama sekali? Gimana kalau jawabannya itu udah nungguin kita dengan tenang dari dulu, ya, di tepi air? Oke, jadi apa sih yang bikin mancing itu istimewa banget? Ini bukan sekedar hobi buat ngisi waktu luang loh. Ini adalah sebuah pelarian yang mungkin nggak pernah kita duga sebelumnya. Coba deh bayangin, waktu Kyle dilempar, dunia itu seakan-akan berhenti sejenak. Nggak ada notifikasi yang mesti dibales, nggak ada meeting yang harus dikejar. Kita tuh kayak dipaksa melakukan sesuatu yang hampir mustahil di zaman sekarang. Bener-bener berhenti. Yang ada cuma kita, air, dan waktu yang tiba-tiba jalannya melambat. Ini nih yang namanya meditasi aktif. Yuk, coba kita bandingin deh. Banyak banget aktivitas pelepas stres kayak olahraga yang justru nuntut kita buat kompetisi. Entah itu berpacu sama waktu atau bahkan sama orang lain. Nah, mancing itu kebalikannya. Di sini kita belajar buat menunggu, belajar buat menerima. Kita jadi sadar kalau ada hal-hal yang emang di luar kendali kita. Dan ya nggak apa-apa. Dan perasaan tenang ini bukan sugesti doang loh. Ternyata ada sains beneran di baliknya. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi sama tubuh dan pikiran kita pas lagi mancing? Ternyata, efeknya itu bisa diukur secara ilmiah loh. Berada di dekat air itu terbukti nurunin kadar kortisol, alias hormon stres di tubuh kita. Suara gemericik air atau desiran angin itu bukan cuma bikin adem, tapi secara aktif mematikan mode waspada di sistem saraf kita. Hasilnya, kecemasan jadi berkurang drastis. Dan ini bukan cuma sekedar perasaan atau omongan kosong ya. Berbagai penelitian ilmiah udah mengkonfirmasi apa yang dirasain para pemancing selama ini. Aktivitas ini secara konsisten ngasih manfaat yang signifikan banget buat kesehatan mental dan kesejahteraan kita. Ada satu teori psikologi yang menarik banget, namanya Attention Restoration Theory. Gini deh, bayangin kapasitas perhatian kita itu kayak baterai HP. Hiruk pikuk kota, kerjaan, itu semua nyedot baterainya terus-terusan. Nah, alam, dengan pemandangannya yang menenangkan, itu fungsinya kayak power bank buat otak kita. Dia mengisi ulang kemampuan kita buat fokus lagi. Tapi ternyata ini lebih dari sekedar nenangin pikiran. Tepi air itu bisa jadi guru yang sangat bijaksana. Ada pelajaran-pelajaran hidup yang dalam banget yang bisa kita ambil cuma dari sebatang kail dan kesunyian. Dan mungkin inilah pelajaran terpentingnya. Dalam hidup kita kan sering banget ya terobsesi sama hasil akhir. Mancing ngajarin kita kebalikannya, bahwa nilai sejatinya itu bukan pada ikan yang didapat, tapi pada prosesnya, pada momen hening saat kita menunggu, mengamati, dan benar-benar hadir di saat itu. Dari proses inilah kita belajar 3 kebajikan penting. Pertama, kesabaran sejati, belajar menunggu tanpa cari-cari distraksi. Kedua, penerimaan, paham kalau kadang kita bakal pulang dengan tangan hampa, dan itu nggak masalah. Dan yang ketiga, kegigihan. Gagal hari ini justru bikin kita pengen coba lagi besok. Bukankah itu metafora yang sempurna banget buat hidup kita? Jadi, kalau kita sambungin semua benang merahnya, apa yang kita dapat? Kita nemuin sebuah obat yang sederhana, tapi luar biasa ampuh buat jiwa kita di zaman modern ini. Dunia di sekitar kita tuh kayak teriak-teriak terus kalau kebahagiaan itu datang dari konsumsi, dari kepemilikan, mesti punya gadget baru, barang-barang mewah. Nah, memancing nawarin sesuatu yang beda banget. Ia nawarin kebahagiaan yang datang bukan dari memiliki, tapi dari terhubung. Terhubung sama alam. Dan yang paling penting, terhubung lagi sama diri kita sendiri. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Di tengah dunia yang nuntut kita buat terus bergerak, terus produktif, kapan terakhir kali Anda ngasih izin ke diri sendiri untuk, ya sekedar menunggu? Tanpa tujuan, tanpa target. Mungkin saja jawaban yang selama ini Anda cari justru ada di dalam keheningan, di tepi air.